Shalom. Hari ini adalah waktu di mana kita bertemu kembali, khususkan waktu buat Tuhan datang dan mau menyembah Dia. Karena itu, mari kita merendahkan diri dan menyerahkan ibadah kita dalam pimpinan Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas anugerah pemeliharaan-Mu, berkat perlindungan penyertaan-Mu yang ajaib, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Biarkanlah kami boleh datang bersama di hadapan Tuhan, ingin memuji meninggikan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Semua kami akan diberkati oleh ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cinta-Mu, dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbanan-Mu? Yang peri menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Berapa kali aku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku? Tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, oh Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Aku sanggup membalas kasih dan setia-Mu, Tuhan. Sebagaimana adanya aku, ku berserah padamu.
bagaimana adanya aku, ku berserah padamu. Ku berserah padamu. Apa rahasia untuk tetap setia berdasarkan surat 1 Petrus ini, saudara-saudara? Of a great teacher, Jesus Christ. Open your hearts to Jesus, and you will have everlasting life. Hidup dalam pengharapan yang pasti, hidup dalam iman yang benar. Dan Allah telah menyediakan kehidupan yang kekal menanti setiap kita. Karena itu setialah untuk merebut mahkota kemenangan. Nah, jadi kalau minggu kemarin kita telah merenung apa rahasia untuk tetap setia berdasarkan surat 1 Petrus ini, saudara-saudara. Yang pertama yaitu hidup dalam pengharapan yang pasti supaya kita tetap setia. Ada pengharapan yang pasti tentang kehidupan bersama dengan Tuhan selama di dunia sampai pada kekekalan. Semuanya sudah ada di dalam jaminan pemeliharaan Allah. Dan kita bersyukur untuk itu. Dan Allah telah menyediakan kehidupan yang kekal menanti setiap kita. Karena itu setialah untuk merebut mahkota kemenangan. Yang kedua, kita juga sudah renungkan berdasarkan apa yang ditulis oleh Petrus. Rahasia kedua supaya tetap setia, yaitu hidup dalam iman yang benar. Iman yang benar adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Iman yang benar itu iman yang diuji dengan bermacam-macam pencobaan, tetapi kita tetap kuat muncul sebagai emas murni di hadapan Tuhan. Karena itu luar biasa, bukan? Kita tetap setia, yaitu hidup dalam pengharapan yang pasti, hidup dalam konsep iman yang benar, iman yang menyelamatkan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus satu-satunya bagi Tuhan dan Juru Selamat kita dalam hidup ini. Dan pada minggu ini saya lanjutkan rahasia yang ketiganya, yaitu hidup dalam kekudusan yang sungguh. Hidup dalam kekudusan ini penting, saudara-saudara. Kalau kita membaca landasan surat yang disampaikan oleh Petrus, dia katakan begini, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyertaan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah
memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, sangat menarik bahwa orang-orang yang setia itu, saudara-saudara, orang-orang yang mempertahankan hidup kudus, hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, hidup dalam kekudusan, ada standar mengapa kita hidup dalam kekudusan. Seperti Allah kita yang kudus, Dia memanggil kita untuk hidup juga di dalam kekudusan. Kekudusan Allah, kekudusan yang tidak berkompromi dengan dosa. Kekudusan Allah adalah kekudusan yang mendatangkan sukacita, damai, dan sejahtera. Karakteristik kekudusan Allah, yaitu kekudusan yang bersumber dari diri Allah sendiri. Kekudusan yang melenyapkan segala dosa, yang tidak berkompromi dengan dosa. Kekudusan yang membuat kita hidup produktif, memuliakan Allah tanpa rasa takut dan gentar. Nah, dalam konsep perjanjian lama, Allah yang memanggil umat itu adalah Allah yang kudus, Allah yang tidak mau berkompromi dengan dosa. Karena itu Dia katakan umat itu adalah umat pilihan Allah yang kudus, yang sudah dikhususkan di hadapan Allah, yang menjadi perhatian kepedulian Allah. Dan Allah tidak mau mereka menyembah kepada Allah-Allah lain. Allah tidak mau mereka hidup mengikuti pola-pola hidup yang tidak memuliakan Allah. Mereka harus tetap hidup kudus, tidak boleh menjamah apa yang najis, karena Allah itu kudus. Allah yang kita sembah, saudara-saudara, itu juga Allah yang kudus sampai pada hari ini. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, hiduplah di dalam kudus. Ditekankan bahwa kuduslah kamu, sebab aku kudus. Allah kita kudus, maka kita juga harus kudus. Kata kudus itu, saudara-saudara, dari bahasa Ibrani itu kados. Kados artinya sesuatu yang dipilih, dikhususkan, disendirikan untuk tujuan khusus. Ya, satu yang dipilih, disendirikan, ya, dan digunakan untuk tujuan khusus. Kita adalah umat kudus, umat pilihan Allah. Tuhan memanggil kita, kita dikhususkan di mata Allah dan disendirikan, dan rencana mau digunakan untuk hal-hal khusus. Saudara setiap hari pasti mengambil pakaian dari lemari, berganti pakaian. Saudara lihat di sana ada mungkin saudara yang hobi beli pakaian, sederet pakaian yang ada di lemari. Anda mungkin mulai bingung memilih pakaian karena ini mungkin acara resmi atau acara santai, apa saja. Saudara akan mengenakan pakaian itu sesuai dengan tujuan saudara. Atau saudara hanya mau jalan-jalan, saudara mulai memilih. Jadi saudara memilih pakaian Anda di antara sekian banyak pakaian itu. Saudara pilih, oh ini yang tepat bagi saya, ini sesuai dengan kulit saya, ini sesuai dengan acara saya. Dan saudara ambil dan sendirikan, kan? Waktu saudara sendirikan pakaian itu, baju yang bagus, yang mahal, wah tapi belum disetrika. Wah saudara khusus konsentrasi lagi kepada satu baju ini, mungkin disetrika dengan baik. Saudara lihat, oh ini memang cocok, dan saudara sendirikan, dan saudara kenakan pada tubuh saudara. Saudara berpakaian, setelah berpakaian supaya lebih percaya diri, saudara lihat di kaca, oh ini cocok apa tidak. Oh ya, dan akhirnya saudara melangkah dengan telah memakai pakaian pilihan Anda. Karena saudara sudah pilih, saudara sudah sendirikan, saudara sekarang gunakan untuk acara khusus. Demikianlah kita di hadapan Allah. Allah melihat saudara dan saya di antara miliar penduduk dunia ini. Allah memanggil saudara dan saya. Dia memilih kita dan menyendirikan kita, memisahkan kita, dan sedang membentuk kita, dan Dia akan memakai saudara dan saya. Karena hidup kita ini harus kudus di hadapan Allah, dikhususkan, disendirikan untuk tujuan yang khusus. Itulah konsep hidup kudus.
Maukah saudara menyerahkan hidup kepada Tuhan? Hidup kudus di hadapan Tuhan? Biarlah Tuhan akan memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tujuan Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita dikuduskan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mulia di dalam dunia. Kita dikuduskan untuk diberkati dengan berkat-berkat surgawi yang kudus daripada Tuhan. Karena itu mari, hidup kudus membuat kita tetap setia di hadapan Tuhan. Orang yang tidak hidup kudus cenderung menghancurkan kesetiaan melayani Tuhan. Kesetiaan hidup di dalam Tuhan. Dosa merusak kehidupan. Tidak setia lagi. Rahasia kedua, saudara-saudara, untuk tetap setia kepada Tuhan, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22 mengatakan begini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kamu sungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hati. Jadi saudara-saudara, rahasianya supaya membuktikan kita tetap setia adalah kita hidup dalam kasih yang tulus ikhlas. Kasih yang tulus ikhlas. Ini yang diharapkan bagi kita semua. Ya, kasih yang tulus ikhlas. Ada macam-macam kasih. Ada kasih manusia saja, kasih persahabatan kita dengan sesama kita, kasih dalam hubungan-hubungan sosial dengan sesama kita. Ada kasih juga di antara saudara sedaging dalam keluarga kita. Orang tua mengasihi anak karena itu darah daging. Saudara mengasihi satu dengan lain karena mereka bersaudara, kakak adik kandung. Tapi juga ada kasih karena dorongan keinginan memiliki perbedaan jenis satu dengan yang lain, suami dan istri. Tetapi ada kasih yang lebih dalam lagi, yaitu kasih Allah kepada kita yang mengikat, dan kita juga mengasihi Allah. Dan yang kita dapatkan adalah kasih Allah yang indah itu, kasih agape. Mari saudara-saudara, bukan kasih manusia, tetapi hidup di dalam kasih yang tulus ikhlas, kasih yang disertai pengorbanan, yaitu kasih Allah. Itulah yang perlu kita terapkan. Orang-orang yang setia adalah orang-orang yang mengamalkan kasih yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu saling sungguh-sungguh mengasihi satu dengan yang lain dengan tulus. Penting bagi kita untuk mewujudkan kesetiaan kita dengan tetap mewujudkan kasih yang tulus ikhlas. Saudara-saudara, semua ini kita dapatkan hanya di dalam Tuhan. Saling mengasihi di dalam pelayanan itu penting. Mengasihi jiwa-jiwa yang berdosa, yang terhilang, saudara-saudara. Mengasihi dalam kehidupan kita sehari-hari. Semuanya tetap dibalut oleh satu kasih yang tulus ikhlas, yaitu kasih agape, kasih Allah menyertai kita. Dengan kasih agape itu memampukan kita untuk bisa mengasihi sesama kita, mengasihi semua orang. Dan kita tetap setia kepada Tuhan dalam segala situasi apapun juga. Biarlah Tuhan terus memakai, memberkati kehidupan kita. Inilah indahnya hidup di dalam Tuhan. Buktikan kesetiaan Anda mulai sekarang. Anda adalah orang setia sampai akhir hidup kita. Kita dipanggil Tuhan tetap setia. Apa rahasianya? Hidup dalam pengharapan yang pasti, hidup dalam iman yang benar, hidup dalam kekudusan, dan hidup di dalam kasih yang tulus ikhlas.
Tuhan memberkati kita sekalian. Mari. Kasih Bapakku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Bapakku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sepanjang hidupku ku sembah Kau Tuhan. Tuhan, aku tahu aku tak punya alasan untuk bersungut-sungut. Aku tak punya alasan untuk kecewa. Aku tak punya alasan untuk tertekan. Tapi aku selalu punya alasan untuk selalu bersuka cita. Karena betul, masalah boleh ada dalam hari-hariku. Penderitaan boleh ada dalam langkahku, tapi janji-Mu jadi kepastian masa depanku. Kasih Bapakku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sepanjang hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sepanjang hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sepanjang hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sepanjang hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih untuk pemberitaan firman. Sekarang kami ambil komitmen baru untuk tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dengan memiliki pengharapan yang pasti, iman yang benar, kekudusan hidup yang sungguh,
dan kasih yang tulus ikhlas, kami akan mewujudkan kesetiaan kami kepada Tuhan. Dan izinkanlah kuasa Tuhan menaungi kami semua dalam pergumulan menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak tinggalkan kami, untuk siap memberikan solusi bagi kami, siap memberkati kami yang sakit. Tuhan dapat menyembuhkan kami, pulihkan kami. Kami yang lemah, Tuhan dapat menguatkan kami. Kami yang butuh jawaban-jawaban doa, Tuhan sanggup mendengar dan menjawab doa kami. Biarlah menjalani hidup sepekan mendatang bersama dengan Tuhan, kapanpun dan dimanapun kami berada. Berkat Tuhan selalu menyertai kami, kekuatan selalu menyertai kami, kuasa Tuhan menaungi kami. Kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Penyertaan perlindungan Tuhan menyertai setiap pribadi, setiap keluarga. Perlindungan Tuhan menyertai kami semua, khususnya di tengah bangsa negara Republik Indonesia ini. Tuhan menyertai dimanapun kami berada. Hikmat dan kuasa Tuhan menyertai pemerintah kami yang memimpin bangsa ini untuk tetap hidup di dalam kedamaian, keamanan. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang tidak henti-hentinya dengan tetap setia juga memberitakan firman Tuhan dari kota ke kota, desa ke desa. Urapan Tuhan turun atas mereka semua. Dan biarlah kami mau memasuki pergumulan hidup bersama Tuhan. Izinkanlah berkat-Mu tercurah bagi kami sekalian. Kasih setia Allah Bapa, anugerah yang tak terkatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, perlindungan penyertaan Roh Allah yang kudus, turut memberkati menyertai kami sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai melayani seumur hidupku, sampai ku
kehendak Tuhan. Sementara bagian kita adalah bersyukur, berserah, dan bertahan untuk tetap setia sampai akhir. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Tuhan, tolong kuatkan hamba-Mu ini untuk tetap setia dan bersyukur selalu di dalam memenuhi panggilan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan